Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Kita akan bahas polinomial, mencari nilai polinomial dengan skema Horner dan juga pembagian polinomial. Yang pertama, menentukan nilai polinomial dengan skema Horner. Menentukan nilai suatu polinomial salah satunya dengan menggunakan skema Horner. Langkah-langkah dalam skema Horner ditunjukkan sebagai berikut. Misal ada fx yaitu ax pangkat 3 bx kuadrat plus cx plus d. Nah, maka nilai x sama dengan k, maka fk untuk nilai x sama dengan k, maka di sini x nya kita ganti dengan k, maka a k pangkat 3 ditambah b k pangkat 2 ditambah ck sama dengan d. Atau dalam skema Horner, maka pengerjaannya ini yang kita tulis adalah koefisiennya. Ini ada a, ada b, ada c, ada d. Jadi yang kita tulis hanya koefisiennya aja. Semua koefisien yang ada kita tulis semua. Kemudian kita buat garis seperti ini. Nah, di sini nilai k-nya adalah nilai k yang akan dicari. Kan ini kan menentukan nilai polinomial. Lah, nilai yang diinginkan adalah x sama dengan k. Jadi k di sini adalah nilai yang kita cari, maka k di sini adalah dimasukkan di sini. Nah, untuk yang pertama, a-nya ini kita turunkan saja. Ini kan di sini ada penjumlahan ya. Di sini kita a-nya karena tidak dijumlahkan dengan apa-apa, jadi a tetap a dijumlahkan. Kemudian a dikali dengan k, maka hasilnya adalah AK. Kita letakkan di sini di bawah B. A kali K adalah AK. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah AK ditambah B. AK ditambah B. Kemudian ini kita kalikan juga. Kita kalikan dengan K, maka hasilnya kita letakkan di sini. AK kali K adalah AK kuadrat, B kali K adalah BK. Nah, ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Nah, kemudian ini juga kita kalikan lagi dengan K. Jadi ingat ya teman-teman ya, konsepnya kalau ada seperti ini dikalikan dengan nilai yang lain, maka dikalikannya satu-satu. Jadi AK kali ini, kemudian BK kali ini, kemudian C kali ini. Jadi nilainya adalah AK pangkat 3 BK kuadrat, kemudian C kali K adalah CK, kemudian ditambah, maka hasilnya adalah AK pangkat 3 BK kuadrat tambah CK tambah D. Maka di sini kan hasilnya sama dengan ini, AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat tambah CK tambah D. Jadi konsep mencari nilai dengan skema Horner adalah seperti ini, tinggal dijumlah, dikali jumlah kali jumlah kali dan seterusnya. Yang di atas ini adalah koefisien suku, jadi ini hanya koefisiennya aja ditulis, dan yang di bawah ini adalah hasil atau nilai dari polinomial. Contoh, misal kita memiliki suatu polinomial Vx adalah 3x pangkat 3 min 85x kuadrat ditambah 16x. Untuk x sama dengan 5, berarti kita mencari nilai 5, V5. Dan untuk x sama dengan 5, maka nilai V5 dapat ditentukan dengan skema Horner. Ini kita tulis dulu koefisiennya. Ini ada 3, ada negatif 85, ada 600. Di sini ingat ya teman-teman ya, di sini ada x pangkat 3, di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Nah, yang koefisien tetapnya atau konstantanya belum ada. Jadi di sini konstantanya kita tulis 0 di sini. Jadi jangan hanya sampai 3 ini ya, tapi harus ada konstantanya. Jadi harus lengkap. Misal di sini ada x-nya hilang 1, misalkan 3x pangkat 3 min 85x kuadrat ditambah 6 gitu misalnya, ini tidak ada x nya, maka di sini nilainya x juga harus ditulis 0 dan nilai konstantanya adalah 6. Jadi pokoknya kalau di sini x pangkat 3, maka di sini ada, kalau di sini x pangkat 3, ini kan x pangkat 3, jadi di sini harus ada x kuadrat, di sini ada nilai x nya, di sini ada nilai konstantanya. Karena di sini konstantanya tidak ada, jadi konstantanya kita tulis 0. Kemudian kita buat skema Hornernya. Di sini nilai 5 yang kita cari yaitu x sama dengan 5. Kita cari nilai untuk x sama dengan 5. Maka 3 kita jumlahkan dengan 0, maka hasilnya ada 3.
3 kali 5 kita taruh di sini, nilainya 15, kemudian kita jumlah, min 85 ditambah 15, hasilnya adalah min negatif 70. Kemudian ini kita kali lagi dengan 5, min 70 kali 5, hasilnya adalah negatif 350, kita taruh di sini. Kemudian ini kita jumlah lagi, hasilnya adalah 250, ini kita kali lagi dengan 5, maka hasilnya adalah 1250, kemudian kita jumlah. Nah, nilai ini adalah nilai dari polinomial Vx. Jadi nilai V5 adalah 1250. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian polinomial. Yang pertama adalah dengan pembagian polinomial dengan menggunakan metode bersusun. Dihadapkan suatu polinomial yaitu 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x plus 6 dibagi oleh x plus 2, maka pembagian dengan metode bersusun sebagai berikut. Ini kita tulis soalnya lengkap ya, kita tulis lengkap. Kemudian membuat tanda pembagian. Kemudian di sini adalah pembaginya. Di sini adalah pembaginya adalah x plus 2. Jadi ini dibagi ini kan. Nah, di sini 2x pangkat 3, sedangkan di sini adalah x-nya pangkat 1. Jadi kalau pembagian kan nanti dikurangi ya, di bawahnya dikurang-kurang terus, maka yang paling depan, kuncinya dari yang paling depan itu kita harus sama dengan kan. Di sini ada 2x pangkat 3, di sini x. Lah, x ini harus dikali berapa agar hasilnya adalah 2x pangkat 3. Maka jawabannya adalah 2x kuadrat. Jadi 2x kuadrat ketika dikalikan dengan x, maka hasilnya adalah 2x pangkat 3. Nah, yang belakang ini hanya mengikuti, karena ini kan plus 2 ya, jadi tinggal 2x kuadrat juga dikali 2, maka hasilnya adalah 4x kuadrat. Tapi yang pokok, yang adalah yang paling depan ini harus sama, karena nanti kita kurangi, jadi ini harus 0. Di sini ada 2x pangkat 3, di sini x, 2x pangkat 3 ketika dibagi x kan x nya hilang 1 ya, jadi ini adalah 2x kuadrat. Kemudian ini kita kurangi, hasilnya adalah negatif 7x kuadrat tambah x plus 6. Di sini negatif 7x kuadrat dibagi x, negatif 7x kuadrat dibagi x, jadi sini adalah negatif 7x. Negatif 7x ketika dikali dengan x kan hasilnya adalah negatif 7x kuadrat. Ini negatif 7x dikalikan dengan x, maka hasilnya adalah negatif 7x kuadrat. Nah, yang belakang hanya mengikuti, min 7x dikali 2, ya udah min 14x. Kita kurang lagi, hasilnya adalah 15x plus 6. Hati-hati, di sini ada pengurangan, di sini ada pengurangan, jadi di jumlah min ketemu min adalah plus. Hati-hati teman-teman. Di sini 15x, di sini ada x. Berarti untuk x ini agar bisa mencapai 15x, maka dia perlu dikali dengan 15. Maka 15 kali x adalah 15x. Di belakangnya mengikuti, yaitu 15 kali 2 sama dengan 30. Kemudian ini kita kurangi, hasilnya adalah negatif 24. Itu. Jadi yang di atas ini adalah hasil pembagiannya, hasil baginya. Kemudian yang di bawah adalah sisa pembagiannya. Dengan demikian diperoleh hasil pembagian 2x pangkat 3 min, diperoleh hasil pembagian adalah ini, hasil pembagiannya 2x kuadrat min 7x plus 15, dengan sisanya adalah negatif 24. Di sini negatif 24. Nah, pembagian ini dapat ditulis menjadi kan jadi ini bagi ini ya, jadi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x plus 6 dibagi ini, berarti kan sama dengan seperti ini penulisannya. Ini dibagi ini, sama dengan ini adalah hasil baginya. Karena dia ada sisa, berarti kan harus ditambah. Jadi sini ada penjumlahan, sisanya ini negatif 24 dibagi ini. Kemudian ininya kita pindah ke sana, karena ini pembagian, maka ketika dipindah ke sini maka dia jadi perkalian seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pembagian polinomial dengan skema Horner. Yang pertama, pembagian polinomial dengan nilai x min k.
dengan soal yang sama. Di sini ada 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x plus 6 dibagi x plus 2. Maka pembagian dengan metode skema Horner sebagai berikut. Jadi di sini x plus 2, ya kan, di sini x plus 2. Kalau tadi kan sudah diketahui x sama dengan 5. Jadi x-nya sama dengan 5, sudah diketahui nilai x-nya. Tapi di sini ternyata x-nya masih ada penjumlahannya, x plus 2. Maka x plus 2 ini kita harus ubah dulu. X plus 2 nya kita sama dengan kan 0. Kemudian nilai x-nya ini berarti plus 2 nya kita pindah ruas jadi negatif 2. Berarti nilai x-nya adalah negatif 2. Di sini kita masukkan nilai x-nya adalah negatif 2. Yang ini tadi sama koefisiennya yang kita masukkan. Ini 2 nya kita turunkan. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Kemudian ini kita jumlah, hasilnya adalah negatif 7. Negatif 7 kita kalikan, hasilnya adalah 14. Negatif kali negatif positif. Kemudian kita jumlah lagi, hasilnya 15. Kita kalikan lagi dengan min 2, hasilnya adalah negatif 30. Kita jumlah, hasilnya adalah negatif 24. Jadi ini adalah hasil baginya. 2 min 7 15 adalah hasil baginya. Kemudian ini adalah sisanya. Nah, untuk hasil bagi ini di sini kan ada 2x kuadrat min 7x 15 ya. Nah, ini dari mana dapat x kuadrat, dari mana dapat x ini dari mana? Ini teman-teman nggak perlu bingung ya. Ini kan ketika menggunakan skema Horner seperti ini, maka hasil bagi ini itu udah urut teman-teman. Ini adalah konstantanya, ini x pangkat 1, ini x pangkat 2, kalau di depannya ada lagi berarti x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ini udah urut. Jadi teman-teman nulisnya tinggal urutkan aja. Jadi 2x kuadrat min 7x plus 15. Nah, yang paling belakang ini kan adalah sisanya. Jadi dia juga sebagai sisa di sini. Kemudian pembagian polinomial oleh AX plus B. Nah, tadi kan udah yang sebelumnya tadi kan pembagian fx dengan x min k. Tadi kan x min 2 kan contohnya. Diperoleh hx nya tadi yang 2x kuadrat min 7x plus 15 tadi, dan sisanya adalah tadi negatif 24 tadi, itu adalah sisa. Maka diperoleh hubungan seperti ini. Ini adalah pembaginya, ini adalah perkaliannya. Ini kita lihat sebentar. Nah, di sini ini adalah yang di polinomialnya 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x plus 6. Nah, ini kan si pembaginya. Ini x pembagi, x plus 2 kan pembaginya. Ini adalah pembaginya, yang ini adalah hasil baginya, yang ini adalah sisanya. Jadi fx ini adalah x min k nya adalah pembagi, hx nya adalah hasil bagi, s nya adalah sisa. Nah, ketika k ini kita ganti dengan negatif b per a, maka hubungan di atas ini k nya berubah menjadi plus b per a. Karena ini di sini negatif, di sini juga negatif. Hati-hati ya teman-teman, dengan negatif. Jadi di sini adalah positif. S plus B per A, X plus S semuanya sama, karena yang diganti hanya K aja. Ini K nya ini kita ganti dengan ini, hasilnya ini. Nah, di sini X, di sini B per A. Nah, ini penjumlahan. Jadi kalau mau dijumlahkan hasilnya seperti ini, 1 per A dikali AX plus B, HX plus S. Dari mana? Kita samakan menyebut. Di sini kan X itu kan sama dengan X per 1 ya. Kalau ada bilangan seperti ini kan sama dengan per 1 kan memang nggak ditulis. Ini sama aja seperti ini. Kemudian kita samakan penyebut, maka di atas adalah ini kali ini, AX plus B per A. Nah, per A nya ini, 1 per A nya ini kita keluarkan, 1 per A dikali ini tetap AX plus B, HX plus S. Nah, ini kita hasilnya di sini. Jadi teman-teman nggak perlu bingung kenapa ini bisa jadi ini, ya karena ini tadi disamakan penyebutnya dulu, kemudian asa per A nya dikeluarkan.
maka jadi hasil bagi fx oleh ax plus b adalah hx plus ax per a ditambah s, karena ini yang pembaginya. Fx nya dibagi oleh ini, maka hasil baginya adalah hx plus a ditambah s sebagai sisanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2. Jadi ada polinomial fx dibagi oleh polinomial juga, yang dia ini adalah berderajat 2. Nah, jika px yang ini bisa difaktorkan, maka hasil pembagian dapat dicari dengan skema Horner, dengan skema yang tadi. Tetapi jika px nya tidak dapat difaktorkan, maka dicari dengan metode bersusun. Misal, hasil bagi dari ax kuadrat tambah bx plus c adalah a kali x min k1 kali x min k2. Kenapa ada k1 k2? Karena ini pemisalan, kita nggak tahu nilainya a, x, k1, x, k2, ini kita nggak tahu, jadi ini pemisalan. Maka hasil pembagian dapat dicari dengan langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah fx nya ini kita bagi dengan pembagi yang pertama, yaitu x min k1. Nah, misal ketemu hasil baginya adalah gx dan s1, berarti kan fx sama dengan pembaginya ini, pembagi hasil baginya ini ditambah sisa 1 S1. Nah, gx nya ini, g yang sudah kita dapat ini kita bagi lagi oleh x-2, oleh pembagi yang kedua di sini, pembagi yang kedua. Nah, misal hasil baginya nanti ketemu hx dan juga s, berarti gx nya sama dengan ini pembaginya dikali hx adalah hasil baginya ditambah s2. Untuk lebih jelasnya, ini saya lihat di sini, saya tampilkan di sini biar teman-teman bisa ingat-ingat. Jadi untuk yang pertama ini kan fx sama dengan x min k1 kali gx plus 1 s1. Ini adalah pembaginya dibagi oleh s min k1, ini adalah hasil baginya, di sini hasil baginya adalah gx dan sisanya adalah s1, Nah, di yang kedua ternyata gx itu sama dengan ini. Di sini ada gx, ya teman-teman ya, di sini ada gx. Lah, padahal di gx-nya itu sama dengan ini. Jadi gx-nya di sini kita ganti dengan ini. Karena ini sama-sama gx. Ini gx, ini gx, ini gx, ini gx. Jadi gx di sini kita ganti dengan ini, yaitu gx-nya adalah kita ubah menjadi x min k2 hx plus s2. Jadi sama dengan ini, diganti. Tetapi teman-teman harus ingat di sini adalah perkalian, x min k1 dikali gx. Sedangkan di sini adalah ada penjumlahannya. Jadi di sini harus teman-teman ada kurung kerawalnya dulu. Jadi kan x min k1 dikali gx, jadi ini dikali semua nilai gx. Nah, nilai gx nya kan ini ada penjumlahannya, jadi harus dikurung kerawal dulu, maka ini kali depan, ini kali belakang gitu. Hasilnya adalah ini kali depan, yaitu x min k1 x min k2 hx plus ini kali belakang x min k1 kali s2, ini tetap s1. Kemudian ini kita ke bawah ke bentuk yang tadi, pemisalan tadi. Nah, karena ini kita ketambahan nilai a untuk agar sama seperti yang pemisalan di awal, kita tambahkan nilai a, maka untuk tidak merubah nilai, karena ini kita kalikan dengan a, maka di belakang juga ada yang dikalikan dengan a, yang dibagi dengan a. Karena kalau ini dicoret habis ya, sama dengan 1, jadi nggak merubah nilai. Jadi kalau mau dikali dengan a, dia juga harus dibagi dengan a. Nah, yang ini di depan tadi kan dimisalkan menjadi ax kuadrat plus bx plus c, hx nya tetap. Kemudian di sini ini juga dibuka kurungnya, s2 kali x adalah s2x, s2 kali k1 adalah negatif s2k. Jadi ini adalah pembagi dibagi oleh polinomial berderajat 2,
ini adalah pembaginya, ini adalah hasil baginya, dan ini adalah sisanya. Jadi hasil pembagian polinomial f(x) terhadap polinomial berderajat 2 yaitu ax kuadrat plus bx plus c adalah hx per a, ini adalah hasil baginya, s2x min s2k plus s1 ini adalah sisanya. Nah, itu